Mobilnya sudah diperbaiki, aku sudah menemukan mekaniknya. Mari kita pergi dari sini. Ada masalah apa, Bulbul? Maafkan aku, Purap. Aku sudah memarahimu dan menyalahkanmu. Aku benar-benar minta maaf. Maafkan aku. Sebenarnya aku mencintaimu sebesar kau mencintaiku. Hanya saja situasiku berbeda. Tolong cobalah mengerti keadaanku, Purap. Aku tahu situasimu dan aku juga tahu apa yang sedang kau alami. Jangan khawatir. Kita akan pergi dari sana, kita akan bertemu orang-orang dan semua akan baik-baik saja. Ibumu juga akan baik-baik saja. Percayalah padaku. Ideal, Pragya. Aku sangat beruntung punya dia sebagai menantu dalam keluarga. Dia selalu mendoakan kebaikanmu, tapi kau selalu salah paham padanya. Tenang, akan aku bersihkan. Maaf. Apa kau bisa menyatukan vas ini? Kau tidak bisa. Sama saja, aku juga tidak bisa melakukannya. Jadi aku tidak percaya padamu. Aku akan percaya pada musuhku dan aku tidak akan pernah percaya padamu lagi. Tidak akan pernah. Seorang musuh akan melupakan perbedaan setelah membalas dendam. Tapi kau... Pragya, Abi, Bibi sudah sadar. Bagus kalau ibumu sudah siuman. Jangan paksa aku untuk menemui ibumu. Aku hanya berakting di depan nenekku. Tapi kalau aku memberitahukan yang sebenarnya di depan ibumu, maka kau yang harus bertanggung jawab. Ayo cepat-cepat, kemasi barang-barangmu. Babli, ya ampun, kamu ini bagaimana kemasi barangnya? Itu barang-barangnya, kotak makan siangnya juga. Tapi kami tidak menginginkan ini, Bu. Kenapa? Ibu selalu membungkusi aloha paratas dan gobi paratas untuk makan siang. Kami bosan. Apa Ibu tahu yang dibawa teman-teman kami? Pastries, petis, dan cool drinks. Kami sedih, Bu. Tidak ada yang tertarik dengan makan siang kami. Tunggu sebentar ya. Ini, Ibu tambah masing-masing 50 rupiah. Kalian pasti senang kan? Terima kasih, Bu. Sama-sama sayang. Sekarang kalian berdua tidak akan merasa sedih lagi. Tidak akan ada yang menghina kalian lagi. Kenapa kau memanjakan mereka? Anak-anak, tunggu di luar ya. Sebelum ayahmu memberikan ceramah lagi, sebaiknya kalian pergi sekolah. Nanti terlambat sampai di sekolah ya. Ayo sana, cepat-cepat. Ibu. Cepat. Mitali, dengarkan aku. Aku bicara denganmu. Kenapa kau memberikan mereka uang? Karena mereka itu anak-anakku. Mana mungkin aku diam mendengar anak-anakku minta uang jajan. Mana mungkin aku seperti itu. Aku kasihan pada mereka. Aku ini kan ibunya. Aku tidak tega melihat anakku dihina. Apalagi oleh teman-temannya sendiri. Ini akan jadi kebiasaan. Jika kau memberikan mereka uang satu kali, mereka akan memintanya lagi. Apa menurutmu anak-anak kita akan berkembang dengan kebiasaan buruk sepertimu? Tidak mungkin. Aku tidak mau seperti itu. Lupakan semuanya. Berikan mereka uang jajan. Dengan begitu anak-anak kita tidak akan merasa malu karena dihina teman-teman sekolahnya. 4 hari yang lalu aku sudah memberikan uang. Itu sudah 4 hari yang lalu kan? Bukan 4 jam yang lalu. Uang artinya untuk dihabiskan. Jadi aku harus melakukan itu. Kau bekerja seharian dan kau harus memikirkan tentang istrimu. Semua yang aku butuhkan
Aku harus pergi ke salon kecantikan. Aku juga butuh uang yang banyak. Jadi kalau bisa, kau memberikan aku uang. Aku tidak punya uang. Apa maksudmu? Aku harus mengambil uang dari dompetmu tanpa memberitahumu begitu? Raj, setiap wanita yang datang ke salon kecantikan harus membawa uang banyak. Harusnya kau bersyukur. Aku tidak pernah minta uang banyak darimu, kan? Saat ini aku tidak punya uang. Apa yang bisa aku lakukan? Aku mau cari uang di mana? Mau pinjam kantor tidak boleh, pinjam temanmu tidak boleh. Mau dapat uang dari mana? Kalau malam ini kau tidak memberikan aku uang, kau tidak makan. Aku malu minta uang terus pada ibuku. Kalau tidak ada uang berarti tidak ada makanan. Aku malu pinjam terus. Kalau aku tetap di sini, akan memperparah masalahnya. Dan Abi akan marah padaku. Jadi aku mau pulang saja. Alia, dengarkan aku dulu. Kita datang ke tempat ini agar bisa menjauhkan Pragya dan Abi. Bahkan setelah melihat mereka membohongi nenek, kau masih mau pulang ke rumah. Itu bukan ide yang bagus, Alia. Alia, dia itu sangat pintar dan juga curang. Dia sudah dapat kemenangan. Dia sudah memenangkan kepercayaan nenek. Dia juga sudah mempengaruhi Abi, Alia. Itu yang membuat aku benci. Sudah, Tanu. Apa kau pikir Abi simpati padanya? Kau mungkin sudah kehilangan kepercayaan pada Abi, tapi aku tidak. Aku percaya pada kakakku. Dan aku tahu sekali kalau kakakku itu sangat membenci Pragya. Aku sudah lihat kebencian yang ada di matanya. Pragya itu benar-benar licik dan dia sudah menampar kita berdua. Tanu, semua rencanamu sudah gagal. Kita harus melakukan sesuatu yang tidak bisa dia bayangkan. Sesuatu yang besar. Seperti pernikahan dia dengan Abi. Sesuatu yang tak terbayangkan. Ibu. Pragya. Ibu memanggilmu berkali-kali. Kenapa kau tidak datang? Abi mana? Dia marah padamu ya? Apa keluargamu marah padamu karena kesalahan Bulbul? Apa mereka marah, sayang? Tidak seorang pun marah padaku. Semua baik-baik saja, Bu. Ibu harus istirahat ya. Kau bohong. Sebelum menikah, kau tidak pernah berbohong pada ibumu ini, nak. Kau selalu bicara benar. Kau selalu bilang apa adanya. Ibu merasakan. Ibu juga lihat dari mimpi ibu. Sesuatu sudah terjadi padamu, nak. Kau menyembunyikan sesuatu dari ibu. Tolong beritahu, nak. Jangan bohong. Pragya, ibu mau bicara dengan Abi. Apa dia tidak ada di sini, nak? Dia ada di sini, iya, kan? dia ada di sini, Bu. Tapi Ibu kan baru saja menjalani operasi. Ibu harus istirahat. Nanti aku panggilkan dia, Bu. Jangan bohong pada Ibu, Pragya. Ibu ingin bicara dengan dia sekarang. Ada apa, Pragya? Kenapa kau menghindari pembicaraan ini dari Ibu, nak? Kenapa? Pragya, Ibu mau tahu hubungan kalian baik-baik saja, kan? Tidak ada yang baik-baik saja, Bu. Aku marah pada putrimu. Dan aku ingin tahu bagaimana reaksi mereka setelah melihat kami. Dia membuatku sadar kalau aku tidak seperti seorang anak bagimu, Bu. Dia tidak akan membawamu pergi ke rumah sakit, di mana rumah sakit itu tidak ada dokter yang berpengalaman atau fasilitas yang sangat bagus. Kalau kau tidak diperlakukan dengan baik, maka aku tidak akan memaafkan dirimu sendiri. Jadi tolong minta pada putrimu untuk tidak bicara denganku lagi. Kau marah padanya hanya karena masalah kecil, nak. Dia pasti gugup melihatku dalam keadaan seperti ini. Dia tidak bisa melihatku dengan kondisi begini, sayang. Selain itu, ibu selalu mengajarkan anak-anak ibu untuk tidak menghabiskan sejumlah uang dan mereka harus bisa mengaturnya dengan baik.
Aku tidak apa-apa. Tidak ada yang terjadi padaku. Percayalah padaku, nak. Selama Pragya dan kau baik-baik saja, ibu akan merasa sehat sekali. Tidak akan ada yang menyulitkan ibu dan Tuhan akan bersama ibu. Ibu harap kau tidak lagi marah. Abi, tolong jangan marah pada anakku. Jangan marah padanya, Abi. Kalian teruskan saja. Aku menunggu dulu. Ibu lihat kan, semuanya baik-baik saja. Bulbul, tunggu. Bulbul, dengarkan aku. Aku sedang memikirkan tentang ibumu, Bulbul. Aku pikir kita seharusnya menemuinya sekarang. Ibumu mendapatkan serangan jantung karena kita, Bulbul. Pikirkan bagaimana reaksinya saat kau bertemu dengannya. Bagaimana jika kesehatannya semakin memburuk. Jadi seharusnya kita tidak menemuinya sekarang. Ada apa? Kenapa kau berhenti? Kenapa keluargaku harus mengalami semua ini, Purap? Kenapa aku harus alami ini? Ibuku sedang di rumah sakit. Aku tidak bisa menemuinya. Aku benar-benar tidak tahan lagi, Purap. Apa gunanya hidup kalau tidak bisa menolong orang lain? Aku benar-benar merasa tidak berdaya, Purap. Lupakan itu, kita pulang saja ya. Tidak, Tan. Aku akan... Alia, kamu apa? Aku akan melakukan apapun untuk bisa memisahkan mereka berdua, Tan. Aku tidak akan mengampuni mereka. Aku akan memberi pelajaran pada mereka. Pasien sudah melewati masa kritis. Operasi sudah selesai kami lakukan setelah memakan banyak waktu. Dan juga terjadi serangan-serangan. Tapi saat pengoperasinya kami sadar jika itu hanya serangan kecil. Jika dia meminum obatnya tepat waktu dan juga menjaga dietnya, aku yakin akan segera sembuh. Dan satu hal lagi, ini adalah serangan yang pertama. Dia seharusnya tidak mengalami kondisi apapun yang bisa menyebabkan serangan lainnya. Karena serangan yang kedua selalu membahayakan. Jaga diri dan jangan khawatir. Kalau dia mendapatkan serangan lain, kenapa aku selalu menghadapi masalah seperti ini? Terima kasih. Untuk apapun yang sudah kau lakukan pada ibuku. Protein sik? Tidak, Pak. Pantas saja pasien di sini lama sembuh. Jangan, Ayah. Ini salah. Apa yang akan kau lakukan? Biarkan aku menemui ibuku untuk terakhir kalinya, Purap. Aku tidak akan bicara dengannya. Aku akan melihat dari jauh. Baiklah. Ayo pergi. Aku tidak akan mengampuni mereka. Bodoh kau! Alia, hentikan! Alia, jangan! Nyonya, apa yang kau lakukan? Diam, Kau sudah menghancurkan daganganku! Dan kau, berani-beraninya kau menipuku, Purap. Kenapa kau meninggalkan aku? Kenapa kau meninggalkan aku di hari pernikahan kita? Jawab aku! Kenapa kau lakukan ini padaku? Jawab aku, Purap! Untuk dia, kan? Jangan melihat dia. Lihat ke sini. Bicara padaku. Jawab pertanyaanku. Kenapa kau lakukan itu? Kenapa kau menipuku dan juga kakakku? Bukankah kau janji pada Abi kalau kau akan menikahiku dan menjagaku? Bisa-bisanya kau meninggalkan aku untuk seorang gadis seperti dia. Berapa lama kau mengenalnya? Hah? Berapa bulan? Ayah jawab. Tapi kau sudah tumbuh dan besar bersama kami, Purap. Bisa-bisanya kau lupakan itu. Dan juga janji yang kau buat. Kau menjauh dari janji yang kau buat pada Abi. Kenapa kau melakukan hal ini, Purap? Kenapa? Hah? Kenapa? Lihat aku, Purap.
Lihat aku. Aku adalah adik dari Bintang Rock. Dan dia cuma adiknya Pragya dari keluarga kelas menengah. Mereka tidak cukup baik untuk keluarga kita. Apa kau tidak bisa melihatnya, Pura? Mereka itu tidak Jaga layak. bicaramu, Alia. Kau tidak punya hak untuk menyalahkan orang lain hanya karena kau disalahkan. Pura, ayo kita pergi. Kau bicara tentang apa? Setelah yang kau lakukan, aku punya hak untuk menyakitimu dan bukan hanya menyalahkanmu. Aku punya hak untuk menghancurkan keluargamu dan juga kau. Jangan ikut campur, Pura. Aku bicara padanya. Kenapa kau selalu ikut campur? Aku sedang bicara padamu. Apa semua keluargamu seperti ini? Hah? Ayo jawab aku. Alia. Kau sepertinya polos tapi tidak punya hati. Kau bilang bahwa kau akan menikah. Hah? Apa ini yang kau lakukan? Apa ini yang kau maksudkan padaku waktu itu? Kau akan mengambil pacar orang lain dan menikah dengannya? Alia, kau ini sudah benar-benar gila. Kau mengatakan apapun yang kau suka. Tapi sekarang aku... Tidak. Tidak. Ini waktunya untukku untuk bertindak. Ibumu dan kakakmu sudah mendapatkan hukuman dan sekarang giliranmu, Bulbul. Karena kau sudah menghancurkan hidupku, sekarang aku akan mengambil nyawamu. Aku akan membunuhmu. Aku akan membunuhmu. Kau tadi bisa lolos, tapi kali ini kau tidak akan bisa. Tanu, tolong Aku jaga akan dia. membunuhmu. Alia! Alia, lepaskan dia. Alia, Alia, apa kau lakukan? Alia, ini semua bukan salah dia, Alia. Alia, lepaskan dia. Dia tidak salah, Alia. Aku yang melarikan diri dari pernikahan itu, Alia. Dia tidak tahu apa-apa. Alia, tolong. Alia, lepaskan dia. Kau bisa membunuhnya, Alia. Alia, tolong. Lepaskan dia, Alia. Dia tidak bersalah, Alia. Aku yang melarikan diri dari pernikahan. Itu adalah keputusanku, bukan dia. Dia tidak tahu apa-apa. Kau menamparku? Kau menamparku untuk wanita ini? Berani sekali kau melakukannya. Benar, aku menamparmu. Aku menamparmu karena aku berpikir kau sudah gila, Alia. Ya, aku sudah gila. Betapa bodohnya aku jatuh cinta padamu. Aku sangat mencintaimu, Pura. Aku mencintaimu dan aku sudah gila. Tapi kau sudah berani menamparku. Sekarang, aku tidak akan mengampuni kalian berdua. Akan kubunuh kalian. Alia, jangan Alia. Alia, kau bisa membunuh dia. Akan kubunuh kalian. Akan kubunuh kalian berdua. Pergi, Alia. Pergi dari sini. Jangan lakukan apa. Pergi. Akan aku tahu. Aku akan membunuh kalian. Akan pergi. Dia sudah berani menamparku. Sudah bisa teriak. Aku tidak kalian cukup. Akan kubunuh kalian. Tanu. Tenang, Alia. Dia... Tenang, tidak apa-apa. Dia menamparku. Ya ampun, aku khawatir saat kau bilang dia sedang kritis. Tapi syukurlah, ternyata kau tidak apa-apa. Ayo tersenyumlah. Hanya tersenyum yang bisa membebaskan kita semua dari segala macam masalah. Aku yakin kau bisa melakukannya. Hai Indu, kau tahu dokter bilang apa? Dia bilang kita bisa membawanya pulang kalau kita bisa merawatnya. Itu berita bagus sekali. Aku senang. Zarla, aku akan membawamu ke rumah kami. Ada banyak orang dalam keluarga kami. Kami juga punya banyak pelayan yang akan bisa merawatmu. Tidak, aku tidak bisa pulang ke rumah menantu. Tadinya aku memang janji, aku mau datang ke pesta festival itu. Tapi sekarang kondisiku... Zarla, tolong jangan menolak. Aku seperti ibu bagimu. Kau tidak bisa pergi ke tempat suami putrimu. Tapi aku bisa membawa putriku pulang, kan? Hah? Zarla, kau seharusnya tidak perlu memikirkan hal ini. Kalau kau sudah berpikir seperti itu, baik kau atau Pragya akan bahagia. Dan kau tidak akan menyakiti perasaan siapapun. Tidak juga Abi. Benar kan, Abi? Kau tidak masalah kan kalau mertuamu ini tinggal di rumah kita? Kau sedang bicara apa, Nek?
Kenapa aku ada masalah? Nenek benar. Kau tidak masalah untuk tinggal di rumah kami. Tapi aku yang bermasalah. Aku tidak bisa berakting lagi. Bagaimana aku mengatasinya di rumah? Kalau ibu sampai tinggal di rumah mereka, itu akan menjadi masalah yang besar. Aku akan tinggal dengan rasa takut di sana. Apalagi jika Abi mengatakan pada ibu yang sebenarnya. Kemasilah barang-barangnya dan kau bicara pada dokter. Kami akan membawanya pulang. Iya. Tunggu dulu. Aku bersyukur kalau kalian sangat memperhatikan kami. Tapi aku hanya ingin bilang, Sarla sudah merawatku sepanjang hidupku. Dan sekarang adalah kesempatanku untuk merawat dia. Dan aku tidak akan melewatkan kesempatan itu. Jangan khawatir, aku akan merawat dia dengan baik. Oh iya, aku akan memberikan dia pelajaran 2 kali sehari. Supaya dia tidak stres lagi. Tapi kalau kau stres lagi, aku akan pergi dari rumah. Ingat itu, Sarla. Kenapa tidak kau kendalikan emosi? Bagaimana aku bisa mengendalikan diri setelah kehilangan semuanya? Aku tidak bisa. Alia, dengarkan aku dulu. Alia, sadar apa yang kau lakukan? Diam. Kau tidak tahu bagaimana perasaanku. Orang yang aku cintai sudah berani menamparku. Aku yang membawa Pragya ke rumahku. Tapi dia dan adiknya menipu kita. Kita menderita karena mereka. Bagaimana aku bisa tenang dan hidup dalam damai, Tanu? Mereka itu harus dihukum. Aku tidak terima begitu saja. Apa yang kau lakukan, Alia? Apa? Tenang dulu, Alia, tenang. Aku akan mengatakan pada ibunya. Aku akan mengatakan pada ibunya bagaimana putrinya itu. Aku akan mengatakan pada ibunya betapa curangnya putrinya. Sehingga ibunya akan membenci putrinya. Aku akan menunjukkannya. Tenang, Alia, tenang. Biarkan aku. Jika kau membuat berita itu akan merusak citra kita. Aku tidak peduli, Tanu. Bahkan kalau dia mati. Aku yang mengalami semua ini. Seluruh keluargaku menderita dan mereka hidup dalam damai. Aku tidak bisa membiarkan mereka hidup dengan damai seperti ini. Mereka pantas dihukum, Tanu. Tidak. Mereka pantas dihukum setelah apa yang mereka lakukan kepada kita dan keluargaku. Aku akan mengatakan semuanya dan membiarkan dia mati. Aku harus melakukannya, Tanu. Aku tidak akan puas kalau tidak melakukannya. Tidak, mereka tidak, pantas jangan mendapatkannya, Tanu. Aku akan mengatakannya. Biarkan aku dulu, Alia. Alia, tunggu. Abi, Kau mau kemana? aku mau masuk ke sana. Aku mau bicara dengan ibunya Pragya. Aku mau bicara. Kau tidak boleh melakukan itu. Ada masalah apa? Aku akan bicara denganmu nanti, Abi. Sekarang biarkan aku masuk ke sana dulu. Alia, jangan bertingkah seperti ini, Alia. Semua orang di dalam dan kalau melihatmu marah maka mereka... Aku tidak peduli kalau semua orang mati, Abi. Aku hanya ingin membalas dendam pada kedua putrinya itu. Alia, kau tidak boleh melakukannya. Nenek di dalam, ada apa denganmu? Kau tidak mengatakan apa-apa saat nenek memuji Pragya. Sekarang Purap, ada apa, Abi, Alia? Abi, Purap sudah menamparku. Dia menamparku, Abi. Dan juga itu di depan Bulbul. Aku merasa sangat malu dan juga terhina. Kau kan tahu aku melakukan apapun yang kau minta. Aku merasa marah pada diriku sendiri saat Purap meninggalkanku. Kau memintaku untuk menjadi kuat dan menjaga diriku sendiri, Purap. Dan aku sudah melakukan itu semua, Abi. Tapi dia memeluk Bulbul di hadapanku, Abi. Aku kehilangan kendaliku, Abi. Dan aku memukul Bulbul. Tapi Purap ikut campur. Lalu dia menamparku, Abi. Dia sudah berjanji padamu kan untuk menjagaku kan, Abi. Dia sudah janji padamu kan. Dia harusnya memegang tanganku. Tapi dia malah menamparku. Dia menampar adikmu, Abi. Dia menamparku. Aku akan membalas keduanya. Kedua bersaudara itu. Tidak, aku tidak akan mengampuni mereka, Abi. Aku akan membunuh Bulbul. Tetapi Purap malah menyelamatkannya. Dia membela Bulbul. Tidak, Abi. Tidak. Aku tidak akan mengampuni mereka. Bagaimanapun juga, aku akan mengatakan semuanya pada ibu mereka, Abi. Ibu mereka harus mengetahui tentang hal ini. Alia. Ini adalah ulah putrinya. Alia, sudah. Tolong katakan pada mereka, Abi. Dan tolong jelaskan pada Purap bagaimana mungkin aku tidak mengganggu mereka. Tolong, Abi.